Tuhan ada itu karena ada manusia. Tuhan ada karena manusia. Buktinya apa? Bumi waktu tercipta isinya pohon, binatang-binatang ya. Setelah ada manusia inilah baru adalah istilah Tuhan. Oleh karena itu dalam agama Islam, manusia disebut makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Karena apa? Karena Tuhan yang bersinar di dalam otak tadi itu diberi perangkat 11 miliar simpul saraf. Dan setiap simpul saraf melayani 25.000 saraf. Nah, jadi disertasi saya karena itu. Jadi kalau begitu Tuhan itu apa? Tuhan itu ya karangannya manusia. Supaya manusia apa? Rahayu Eyang Jati Kusumo. Rahayu. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir menyapa adik-adik di Ngaji Roso lagi. Kita butuh orang tua untuk senantiasa mengingatkan yang masih muda-muda begitu, yang supaya kemudian tidak melupakan ajaran-ajaran leluhur Nusantara, gitu ya. Tapi sebelum kita masuk ke ajaran Nusantara yang lebih mendalam begitu yang Jati, dalam kepercayaan Jawa itu kan akhir tahun ini kan kita lihat ya, ada Semeru meletus, terus kemudian Merapi mulai bergejolak gitu. Nah itu kira-kira kalau dalam titen, orang Jawa itu kan mengenal yang namanya titen gitu. Ada semacam kayak tanda-tanda gitu. Nah, ini hanya sebatas gejala alam atau kemudian ada tanda-tanda yang terkait dengan perilaku manusia gitu. Bagaimana yang Jati merespon kejadian ini? Terima kasih. Pertama-tama justru yang mengucapkan terima kasih pada Mas Indra dan adik-adik, karena khususnya kepada cucu saya Fatimah yang ada di ND. Karena Ngaji Roso Anda mengetahui Bung Karno itu siapa, di mana, kemana. Dan semua yang disampaikan ke Eyang sudah sampaikan kepada mereka-mereka, termasuk saya harus hati-hati terhadap beberapa orang yang memang mengikuti jejak langkah saya. Karena saya harus berdiri tegak sebagai seorang Prabaraja Jagat Jawa yang dulu pernah dinobatkan di Trowulan tahun 2008. Oleh karena itu, Eyang yang sudah 80 tahun ini harus berpikir dengan fondamen Jawa. Kenapa? Karena sebagaimana saya ceritakan, bumi setelah dibuat itu diisi orang yang sempurna dulu. Orang yang bisa mengabdi kepada Sang Maha Kuasa. Kalau orang Islam menyebut Allah, kalau orang Nasrani menyebut Allah, atau yang Widi atau dan sebagainya. Oleh karena itu, antara alam dan manusia itu sebenarnya sebagaimana suksesnya Mojopahit, ini saudara-saudara saya di Trowulan semua tahu dan paham bahwa Nusantara ini pernah dikuasai, dipimpin seorang wanita yang namanya Tri Buana Tunggadewi. Tri itu 3, Buana itu jagat, Dewi itu wanita. Seorang wanita yang mampu menyerap energi makrokosmos ke mikrokosmos. Siapa itu? Beliau itu adalah cucunya tetangga saya di Ponowijen, cucunya Kendedes. Kendedes sendiri tidak pernah menjadi raja. Oleh karena itu waktu itu tahun berapa saya membuat film Wanita di Balik Tahta. Karena rahimnya mengandung raja-raja besar yang membesarkan Nusantara ini. Pengaruhnya sampai 2/3 dunia. Ini anak-anak muda harus tahu. Jangan sok pinter, jangan sok sombong. Meletusnya Gunung Semeru itu adalah peringatan buat kita. Oleh karena itu saya itu punya gelar profesor karena mengilmiahkan klenik. Bagi orang barat disebut klenik. Klenik itu apa? Dari kata-kata klen, ek. Klen itu himpunan, ek itu misterius. 2 ditambah 2 ada ek. Berapa ek? Bagi orang barat tidak tahu. Karena
ininya tidak nutut, tapi orang Jawa tidak pernah yang tidak bisa tahu. Di Semeru bagian selatan itu ada orang pertapa sudah 300 tahun. Suatu saat pergi ke rumah saya di Jalan Tinta di Malang menyampaikan bambu ini. Romo, bambu ini adalah kuncinya Gunung Semeru. Gunung Semeru mau diapain terserah pada Romo. Maaf, saya itu bukan malaikat, saya itu bukan Tuhan, tapi saya sadar bahwa kewajiban saya sebagai Raja Jawa harus betul-betul menyelamatkan apa yang harus diselamatkan. Ini namanya pering petuk. Betul, begitu Semeru mengeluarkan lava panas sampai 14 km. Ini saya sembahyangi di rumah. Satu ini, kedua ini kenong. Kenong ini sudah hidup kira-kira sekitar 600 tahun. Ini dari lembah Gunung Kelut. Dari desa Papungan yang namanya adalah Kapulungan. Dulu ada gamelannya para malaikat, para dewa-dewa. Pada waktu itu, ya, orang itu sampai bingung di sumber cangkring di desa Papungan. Itu pagi, sore, awan, malam pernah suara gamelan itu tidak pernah berhenti suara gamelan itu. Sejelek-jeleknya orang Jawa, kalau bulan puasa itu tahu diri lah. Ini pada taraweh, pada kadarusan, tapi tidak akan latihan gamelan. Tapi anehnya di sumber cangkring itu siang, pagi, sore, bulan puasa juga gamelan terus. Akhirnya kami dengan orang tua kami, Bapak Noto dari desa Papungan sana, Noto Karni, bapak saya, ibu saya Suyi, itu mengadakan tirakat di sana. Gamelan itu bisa dipinjam untuk bersih desa. Kenapa harus bersih desa? Karena si Jawa itu sopan santun terhadap bumi. Nah, oleh karena itu sudah beberapa kali saya menghimbau kepada orang-orang konglomerat, orang-orang yang punya duit, mbok sekali tempo rezekinya disisihkan untuk apa? Untuk ruat bumi. Bumi Pulau Jawa sudah dikotori darah-darah yang tidak baik semua. Tahun 1965, 3 juta manusia darahnya berlambang. Ya, siapa yang mendoakan? Tidak ada. Peristiwa Kanjuruhan di Malang, ratusan orang meninggal. Dianggap itu dongeng saja. Jangan dipikir Sukma itu tidak hidup. Sukma itu tidak hidup. Karena Sukma itu di dalam dirinya masih ada Tuhan. Nah, Tuhan belum kembali ke istananya berbadan Sukma. Jangan dipikir mereka itu tidak tahu anak cucu menderita. Tahu. Mereka itu tahu kalau anak cucu menderita itu tahu. Kalau kita tarik kesimpulan garis merah dengan politik, negeri ini sudah nyimpang dari cita-cita kemerdekaan. Negeri ini sudah nyimpang jauh dari cita-cita kemerdekaan. Yang dulu dipelopori oleh orang di Singosari yang namanya Prabu Kertanegara, berulang kali saya sampaikan. Praptaika Dharma Putra Nusantara ingsun tan hamukti palapa. Palapa itu apa? Rempah-rempah. Lamun durung nikah Nusantara hing Tumasik, sekarang Singapura. Dulu kecamatan kita Singapura itu. Hing Johor, sekarang Malaysia. Dulu wilayah kita. Hing Gurun, sekarang Australia. Dan maaf, Jatikusumo itu punya peran besar. Ini Mbak Astrid yang melacak sebagai orang Katolik. Yang melacak Australia itu siapa yang mensejahterakan dan orang Barat. Waktu itu karena rumah saya di desa, bapak saya itu belantik, ya, keluarga dalam Solo, tapi diundang ke keraton untuk mengambil haknya, tidak mau. Boten doro dalam datang dusun kemawon sareng kalian kaum marhen. Ya wes Pak Noto, tolong kumpulkan domba-domba, cari domba-domba dikirim ke Australia. Jadi tugas saya waktu kecil itu angon wedhus di desa Papungan. Angon wedhus ke sana kemari dan jumlahnya itu ratusan. Wedhus itu dikirim ke Australia untuk apa? Ternyata untuk wool, untuk bajunya orang Barat supaya enggak katisen, supaya nah inilah. Ini Mas Indra, jadi terpaksa ini saya sampaikan ya sambil menangis karena begitu besar peranan Ngaji Roso ini terhadap masyarakat. Matur nuwun. Yang menarik sekali ya. Jadi kalau belajar tentang sejarah itu sesuatu yang sangat penting gitu, karena mayoritas kita yang muda-muda itu buta gitu ya yang jati, sehingga perlu untuk kemudian
diedukasi bahwa kamu tuh bangsamu tuh sebenarnya bangsa yang besar gitu. Sekarang kok jadi kayak gini gitu kan. Minimal kita bisa berkaca gitu yang jadi ya. Tapi sebelum kita masuk lebih mendalam, saya ingin coba mengelaborasi tentang pengalaman yang jadi ketika kemudian didatangi sama pertapa yang usianya kurang lebihnya 300-an tahun ya di Gunung Semeru. Itu tuh terjadi kapan dan emang bener orang itu ada yang hidup sampai 300 tahun nih yang jadi. Gimana peristiwa itu kejadiannya seperti apa yang jadi? Karena kan rata-rata orang meninggal sekarang kan ya 90 tahun, 80 tahun gitu kan rata-rata. Yang di atas 100 tuh udah jarang yang jadi. Gimana? Kalau dipikir secara rasional, logis-logis saja. Karena mungkin seseorang itu tidak melakukan 5 hal yang dulu pernah dilakukan Sang Buddha ya. Waktu itu 1, angen-angen bener, pikiran bener, tutur kata bener, pribadi bener, bergaul bener. Melakukan itu. Jadi orang makan itu penting karena punya perut. Kalau tidak punya perut ya tidak bisa bergerak, tidak bisa bekerja. Tapi meskipun perut makan, harus dipikir dulu apa yang dimakan ya. Dan ini sudah digambarkan oleh leluhur kita di dalam pagelaran wayang kulit yang namanya jamang. Jamang Mas Sungsun 3 kinancingan Garuda Mungkur. Sungsun 3 itu artinya trap 3. Untuk menuju ke Allah, ke puncak Borobudur. Borobudur itu di bawahnya itu cerita tentang zaman, itu kitab suci Borobudur itu. Lalu yang kedua, perjalanan seseorang pemuda ketika kali ada orangnya di dalam stupa-stupa itu, paling atas kenapa tidak ada? Ya karena itulah Tuhan. Tuhan itu tidak bisa didemek, tapi ada dan rasional. Dan menurut saya, disertasi saya profesor mengilmiahkan dan merasionalkan Tuhan. Menurut saya ini jadi saya dapat 2 dari 1 dari Klungkung Bali, yang kedua dari UB Brawijaya gitu ya Mas Indra. Jadi orang umur panjang itu tergantung kita. Apa yang kita makan harus kita pikir dulu. Oleh karena itu di dalam ajaran Pangestu, nanti kawan saya akan wawancara juga tentang Pangestu nanti ya. Itu hanya dibagi menjadi El Pramit, eling percaya mituhu. Eling karo pangerane, percaya karo ajarane, mituhu nglakoni apa yang harus dilakoni. Dan syaratnya harus dengan Pancasila dengan 5. Dadi hastosila, sabar, rila, remen, sabar, rila, trima, temen, jujur, pasti berbudi luhur. Berbudi luhur itulah orang yang bertuhan. Sekarang sebaliknya, orang sekarang nganggap apa itu nyobong dupa itu musyrik, sirik itu sirik. Itu ininya yang jongkok ini yang bukan orang ilmiah. Kongslet ya. Iya, orang Blitar Mas Indra. Orang Blitar itu abad ke-7, Empu Barada bisa terbang ya? Tanpa mesin, tanpa baling-baling. Yang Prabu Brawijaya ini tahu sendiri kalau Empu Barada dongeng dari leluhur ke leluhur ya. Tapi peninggalannya ada. Tapi kalau Prabu Brawijaya 5, saya tahu sendiri mata saya. Beliau itu setelah jengkar dari keraton Mojopahit, lalu moksa di Gunung Lawu. Saya kan sering dalang di Alas Ketonggo. Di Alas Ketonggo di sana itu juru kuncinya yang Lurah Darmo-Darmojo. Itu dalam kerajaan Jogja. Mas Jati dalam yang tadi malam ditungguin yangnya. Siapa yang? Yang Lawu. Mas Jati dalang mulai sore. Sedakap gini aja di depan di sebelah kota sampai matahari terbit itu baru pulang. Lah, saya memang ngelirik gitu waktu dulu. Ini ada orang kok ganteng, orang tua tapi ganteng, bersih, jernih gitu. Jenis-jenis bul-bulnya kayak film India gitu. Terus lah itu matahari terbit, ini beber jubah terbang di sela-sela pohon jati. Saya masih belum berani cerita. Oke. Ini pengalaman pribadinya yang waktu dalang ya. Iya. Nah, saya kembali lagi tadi yang tentang pengalaman ketemu sama pertapa yang 300 tahun tadi. Itu ketemu fisik, bener-bener kayak saya ketemu yang jati gini,
Atau gimana? Atau misalnya dapat kelihatan sebentar, dapat suara terus tiba-tiba hilang atau bagaimana ya? Jam 10 siang kira-kira ada orang, ya kalau umur kira-kira ya sekitar 70-80 kalau umur ya. Orangnya tuh pakai kaos putih oblong biasa, ada sobeknya gitu ya, terus nun sewu Romo nggih monggo Pak, monggo wonten napa? Romo kersa nyimpen menika menapa? Menika pring. Naminipun pring petuk. Pring petuk menika kuncinipun Gunung Semeru. Lah mangke Romo Jati lek Semeru wonten menapa-menapa badhe nyuwun dhateng pring menika ingkang leres, mohon kepada Sang Maha Kuasa palilahnya untuk pring ini dayanya keluar, saged. Oleh karena itu pada waktu Semeru meletus kemarin, pedutnya itu abunya itu sudah sampai 14 kilo, saya mulai meditasi di sana. Meditasi memohonlah paling tidak berkurang. Iya. Terus kaitannya sama yang pertapa 300 tahun itu maksudnya gimana? Ya. Jadi dia cerita kepada saya, ini diberikan dari sang pertapa yang di Semeru Selatan, pertamanya pada waktu sudah 300 tahun, gitu katanya, yang bilang beliau. Terus saya keluar, maksud saya itu mau saya kasih uang saku sidik-sidik gitu loh, enggak naik apa-apa, hilang orangnya, enggak ada. Orangnya enggak ada. 2 kali saya peristiwa seperti itu. Yang satu ini, yang kedua kali lataan saya yang golden, 1000 golden itu. Oke. Kembali lagi soal fenomena bencana yang sering muncul di penghujung tahun yang Jati. Kadang kita sebagai kadang kita bertanya-tanya sih, kenapa ya tiap akhir tahun selalu gitu. Apakah memang secara spiritual tuh ada siklus di mana energi bumi itu yang memang kayak melakukan semacam kayak pembersihan gitu, dan apakah kemudian ketika alam bergejolak itu sebenarnya sebagai tanda juga merespon perilakunya manusia yang sudah nggak karu-karuan gitu. Apalagi kan disusul yang Merapi ikut mulai bergejolak kayak gitu kan, orang jadi semua peramal muncul di mana-mana akhirnya. Gimana yang Jati? Ya mudah-mudahan Mas Hendra ini nanti apa yang saya sampaikan tidak benar ya, tapi mulai tahun 2006, 2007, 2027 nanti bumi, alam, bumi, bulan, matahari itu sejajar begini, sejajar, sehingga gravitasi bumi itu semua itu tidak bisa nempel, bahkan nanti mungkin ya listrik itu akan mati total. Coba kalau listrik mati total, TV tidak bisa lihat, radio tidak bisa nyetel, HP tidak bisa berjalan, kamera tidak ada gunanya. Nah, bagaimana caranya? Ya kalau menurut saya bagaimana? Ya kembali menjadi orang Jawa. Orang Jawa pasrah, sabar, rilo, nerima, teman, jujur supaya berbudi luhur. Karena kalau sudah berbudi luhur, doyonya itu mandi, Mas. Mandi doyonya itu. Nah, ketika kemudian listrik itu mati, kalau dari pendalaman atau mungkin firasat yang Jati sendiri, itu yang menyebabkan pure karena kehendak Tuhan, atau memang ada yang sengaja ingin menciptakan situasi yang seperti itu gitu? Gimana? Kalau yang menciptakan tidak ada, ini murni dari kondisi alam. Oleh karena itu, karena saya yakin bahwa di dalam tubuh kehidupan kita itu bersinar Tuhan di dalam otak kita, ya kita mohon kepada Tuhan untuk minimal itu membuat rekayasa, mengantisipasi kegelapan tadi itu. Misalnya, sekarang ini saya sudah sedang mencoba percobaan, ada suatu alatnya itu bau banyak dibuang di tempat-tempat sampah. Apa itu? Itu loudspeaker. Ya loudspeaker itu yang sudah dibuang, jebol, tidak bisa begitu. Itu plus minusnya diberi kumparan tembaga kira-kira sepanjang 40 cm kumparan gitu, lalu plus minusnya taruh di situ. Lalu di atasnya dikasih manit lagi, tek, terus dikasih tempatnya dop begini.
itu mulai 5 watt, 50 watt sampai 500 watt bisa nyala. Bisa nyala. Saya masih sedang mencoba, nanti kalau berhasil, paling enggak penggemar Ngaji Roso ini saya kasih teorinya. Nah, kalau pandangan batin yang Jati sendiri gitu, melihat hubungan antara getaran batin manusia dan gejolak alam itu gimana? Apakah benar bahwa saat manusia itu gaduh, alam juga ikut gaduh gitu? Itu ada relevansinya nggak menurut pengalaman panjenengan yang sudah lebih lama hidup daripada kita-kita yang masih muda-muda gitu? Betul, tapi teori itu terbalik ya. Bukan manusia gaduh lalu alam gaduh. Karena alam itu sudah bergerak sesuai dengan hukumnya, manusia terpengaruh ya. Karena apa? Karena manusia sudah tidak menghormati bumi tadi itu. Lah pengaruhnya di situ. Makanya sekarang tuh banyak anak membunuh orang tua membunuh anaknya, dan pembunuhan di mana-mana. Kayak kehidupan sehari-hari ini kan sila pertamanya gagal, dan memang sila yang pertama yang gagal itu. Sehingga sila yang kelima itu ya ikut aja kalau sila pertama gagal. Nah, kalau di kosmologi Jawa tuh gunung kan tidak sekedar gunung itu kan semacam kayak poros dunia gitu ya. Kayak pakunya bumi gitu. Iya nggak, Yang? Nah, makna kata paku itu ketika kemudian itu bergejolak itu gimana? Jadi tergantung kita itu membiasakan diri untuk menyatu dengan energi alam. Itu pernah saya lakukan sekitar tahun 60 berapa gitu ya. Saya itu rekreasi ke Gunung Kelut. Gunung Kelut itu kawahnya ada gedeknya untuk rekreasi. Nah, waktu saya liburan kuliah, teman saya ajak ke sana, ayo kemah di Gunung Kelut. Sambil buru bedak cari makan di sana. 4 hari bawa kemah segala macam. Begitu saya naik perahu di kawah Gunung Kelut, ada plutuk, satu plutuk kecil gitu. Terus saya kalau sudah begitu mengenulkan diri, menyatukan diri dengan alam. Ayo, lali aku. Saya belum masukkan disertasi saya di kampus ya. Nanti kalau dicoret bagaimana? Katanya 4 hari gampang, nanti uji dekat kembali lagi. Begitu sampai Peli, Gunung Kelut itu jeblos tahu. Ya itu karena kita latihan untuk menyatukan diri antara mikro dan makro tadi. Jadi kayak terasa gitu ya? Iya, terasa. Nah, itu ngelatihnya gimana sih Yang? Jadi kalau misalnya kita di Jawa gitu ya, anak-anak muda di Jawa itu, caranya kemudian terhubung dengan yang sejati itu, kalau di Islam kan dikatakan sebagai puncak ibadah katanya harus ke Mekah dan lain sebagainya gitu. Kalau di orang Nusantara, orang Jawa gitu, caranya menghubungkan atau terhubung langsung dengan sang sumber itu, diri sejati itu sesimpel bagaimana gitu. Misalnya meditasi itu bisa diajarkan ke adik-adik, ke kita semuanya gitu ya. Iya. Itu teorinya ada di pagelaran Wayang Purwo ya. Di pagelaran Wayang Kulit itu Kidung Agung Gunung Arjuna itu sebenarnya menceritakan kitab suci. Jadi pagelaran Wayang Kulit itu menceritakan kitab suci. Hanya sekarang tuh karena banyak dalang-dalang mengujar fulus, malah gawe citra sing gak karu-karuan. Kalau saya tetap tidak mau. Boleh gak cerita karangan. Petruk Dadi Ratu itu yang ngarang Jati Kusumo. Terus dilakukan oleh Pak Mantep dan lain sebagainya. Kenapa waktu itu saya ngarang Petruk Dadi Ratu? Untuk menghadapi Orde Baru. Orde Baru itu punya bedil, punya senjata, punya uang, punya kekuasaan. Ya, kalau dihadapi dengan serius mesti kalah kita. Musuhnya siapa? Pelawak. Kok kebetulan saya dulu anggota kuartet. Oh iya. Kembali soal tadi, caranya terhubung dengan sang sumber tadi, supaya anak-anak muda, khususnya teman-teman anak-anak muda di Jawa itu, ngene toh, caranya manembah itu gini toh gitu. Itu mungkin perlu di brainstorming ya. Ya, jadi cara menembah itu yang tepat itu paling tidak itu harus silo ya, kecuali kalau dalam situasi yang tertentu, misalnya situasinya tanahnya becek segala macam, lalu kita di tempat leluhur-leluhur candi-candi, barulah berdiri sambil gini nggak apa-apa, sambil berdiri lalu begini nggak apa-apa. Tapi kalau tempatnya bersih sebaiknya silo. Kenapa kok harus silo? Silo itu karena jenenge silo.
esi pinangge uriping pati, itu angkasa, lo tuh hablur, artinya lembut. Kita harus menghablurkan diri kita seakan-akan kita tidak punya daging, tidak punya tulang, tidak punya darah, tidak punya udara. Pasrah, serah gitu ya? Iya, pasrah. Yang ada siapa? Gitu ya? Yang ada ya Tuhan itu sendiri. Tuhan itu nggak mungkin rusak. Berarti nggak perlu baca mantra-mantra tertentu, cukup sadar bahwa kita terhubung dan menyatu iya, gitu ya? Betul. Iya itu. Jadi cukup pasrah dul. Jadi kalau sudah biasa, makanya saya sering mau mulai syuting tadi itu mesti begini. Begitu tangan saya begini, saya mengendorkan diri, tek pas. Saya mohon semoga syuting ini nanti lancar, tidak ada apa-apa, dan apa yang saya sebarkan bermanfaat untuk umat kemanusiaan, itu aja. Jadi makin kita kemudian berada di titik nol, makin sering fluktuasinya makin hari makin naik, ditambah, di-upgrade, semakin kita akan menjadi pribadi selaras dengan kemauan alam semesta, dan kita akan menjadi lebih peka ketika ada apa-apa, tahu gitu-gitu kan? Iya. Tapi ya itu, etika dan norma itu harus tetap ada ya. Karena hidup dari apapun sisi kacamatanya harus dilihat dengan politik. Oke. Politik itu dari kata-kata poli dan etika. Pergaulan yang penuh kesopanan dan kesantunan. Kenapa saya waktu yang ke-13 meninggal itu tidak pulang ke Solo? Ya karena hati saya itu nggak enak. Karena apa? Meninggal belum 40 hari kok sudah penobatan. Hati saya sebagai Prabaraja Jagat Jawa yang diangkat panjenengan mendiang 12 sebagai Kanjeng Kiai Pangeran, saya tuh pulang ke sana tuh malu, artinya tidak memberi anulah. Etika normanya harus tetap ada itu. Tadi di disertasinya Eyang Jati kemudian sampai dapat gelar profesor, kalau nggak salah bisa merasionalisasikan Tuhan gitu ya. Nah, ini mungkin bagi teman-teman yang baru gabung di Ngaji Roso mungkin akan agak bingung. Kok bisa? Tuhan kok bisa dirasionalisasikan itu bagaimana? Katanya kan kalau di Jawa itu kan ora ono popo sing ono kuwi dudu sing dudu ya kuwi sing ono kan kayak gitu kan ada kayak gitu. Bagaimana konsepnya, penjelasannya tentang merasionalisasikan Tuhan itu yang Jati? Tuhan ada itu karena ada manusia. Ini umumnya kan bingung orang loh. Piye toh? Tuhan ada karena manusia. Buktinya apa? Bumi waktu tercipta isinya pohon, binatang-binatang ya, termasuk kera, termasuk kingkong, termasuk apapun lah. Di situ nggak ada yang bilang Tuhan. Setelah ada manusia inilah baru adalah istilah Tuhan. Oleh karena itu dalam agama Islam manusia disebut makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Karena apa? Karena Tuhan yang bersinar di dalam otak tadi itu diberi perangkat 11 miliar simpul saraf. Dan setiap simpul saraf melayani 25.000 saraf. Nah, jadi disertasi saya karena itu. Jadi kalau begitu Tuhan itu apa? Tuhan itu ya karangannya manusia. Supaya manusia apa? Nah sekarang pinjem budayanya orang Katolik. Orang Katolik itu budayanya Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, Amin. Ya toh? Makanya saya di mana-mana itu didampingi asisten saya Mbak Astrid itu orang Katolik. Karena dikirim dari Vatikan. Saya satu-satunya orang Islam yang dibaptis langsung oleh Roh Kudus. Tahun 62 sama kelas 2 di Blitar. Dibaptis langsung oleh Roh Kudus. Akhirnya dicatat oleh gereja. Terus Mbak Astrid karena pernah sekolah di Vatikan, dikirim ke sini untuk menjaga orang Blitar yang namanya Jati Kusumo ini. Itu kalau katanya mereka yang sumbu pendek, yang Jati itu kafir. Kayak Gus Dur dulu kan, ketika mau dibaptis dibilang wah kayak gitu kan. Gimana kalau dituduh kafir kayak gitu? Saya senang dituduh kafir karena yang menuduh itulah sebenarnya yang kafir. Oh gitu ya. Oleh karena itu kenapa? Untuk itu biasanya kafir itu kan istilah orang Islam ya. Untuk membuktikan saya lebih Islam dari mereka, saya masuk Ka'bah itu berkali-kali. Berkali-kali masuk loh, enggak keliling. Saya enggak mau keliling. Musyrik dan syirik. Oleh karena itu Rasulullah waktu hijrah dari Mekah ke Madinah khawatir. Wah ini nanti kalau saya terus-teruskan, saya mengadakan doa-doa keliling di sini, lama-lama
pengikut senatnya jadi musyrik. Oleh karena itu ditulislah di dalam Al-Quran, di dalam surat ke-8 namanya An-Anfal ayat 35. Barang siapa pergi ke Baitullah dan berdoa-doa keliling, tak ubahnya orang bersiul dan bertepuk tangan, mereka akan kufur dan rasakanlah asap dariku karena ingkar. Asap. Oke. Nah, yang ini kita kembali ke ajaran Jawa ya. Yang kan kalau di Jawa itu kan ada konsep namanya sepi ing pamrih, rame ing gawe. Saya sebenarnya udah lama pengen tanya itu. Gimana sih penjelasannya prinsip ini seharusnya ketika kemudian dihidupi manusia modern tuh agar harmoninya tetap terjaga dengan alam tuh seperti apa tentang konsep ini? Saya yang pertama belajar dari Nabi Muhammad, yang kedua dari Tuhan Yesus. Loh, kok dua-duanya orang bertuhan? Belajarnya apa oleh? Ya toh, ya. Nabi Muhammad apa kelebihannya? Beliau itu adalah sebenarnya bukan orang Arab. Beliau adalah orang Jawa. Dulu sekolah di Gunung Penanggungan. Dipimpin seorang rektor yang pada waktu itu namanya Eyang Brahmana. Bre itu artinya wahyu. Mono itu dari sananya. Seseorang yang dari sananya sudah dapat wahyu. Orang Timur Tengah menyebut Ibrahim, orang Eropa menyebut Abraham. Itu Brahmana, itu mbahnya adik-adik semua. Orang begini lur kita itu. Oh gitu ya? Iya. Jadi bukan orang Arab? Bukan orang Arab. Iya, penjelasan dari sepi ing pamrih rame ing gawe tadi yang jadi sesuai pertanyaan saya. Sepi yang rame ing gawe itu saya belajar dari Tuhan Yesus. Waktu itu disalib, ya. Seorang nabi jangankan kawin, pacaran tidak pernah. Entah waktu dipaku tangannya sini dan kakinya, apa yang dikatakan? Ya Bapakku, di manakah engkau? Ampunilah mereka, karena sebenarnya mereka tidak tahu apa-apa. Jadi hidup itu adalah konsekuensi logis dari kehidupan, mungkin terpengaruh orang tua, mungkin terpengaruh lingkungan, terpengaruh sekolah, terpengaruh ini, lalu menjadi kehidupan yang ngobrol-ngobrol, yang bermacam-macam tipe itu. Nah, oleh karena itu, bagi seseorang yang kalau hanya siap mati untuk keluarga, jamin tidak masuk surga. Siap mati untuk keyakinan agama, jamin tidak masuk surga. Kalau siap mati untuk kepentingan bangsa dan negara, dijamin masuk surga. Surga apa tuh maksudnya? Surga itu ya Tuhan di dalam tubuh kita kembali ke istananya di matahari. Bukan yang di bawahnya mengalir sungai bergemericik, ada mericanya, bukan yang itu ya? Ya itu dalam kitab memang seperti itu. Di surga itu di bawahnya mengalir sungai bersih, jernih dan gemericik. Dan di sana ada tanaman antara lain jahe dan merica. Artinya surga itu waktu kita masih hidup. Ya. Ada rujak pecel, ada ini, ada rawon, ada sate. Kalau mati tidak bisa, tidak ada apa-apa. Ya, datang korak tek gitu kok. Iya. Itu. Nah, tapi Tuhan kan kembali ke istananya di matahari. Inilah sebabnya saudara-saudara saya di Trowulan meneruskan cita-cita zaman Mojopahit. Simbolnya apa? Surya Mandala. Ya, yang di rumah Surya Mandala ini kali ya. Nggih. Nah, itu tuh. Nggih. Oke. Kalau orang mbah-mbah kita kan biasanya selalu kasih nasihat yang urip itu kan mung gentenan toh le gitu katanya. Gentenan. Nah, itu kalau di kampung-kampung itu kan biasanya, apalagi kalau ini di Bali yang jadi, ketika ada kelahiran anak baru gitu, oh ini leluhurnya ini yang turun gitu. Konsep manitis itu makin kesini orang tuh makin banyak yang bisa menerima loh. Oh, itu tuh berarti kan sebenarnya kematian itu nggak ada gitu. Orang itu cokro manggilingan aja terus gitu kan, tinggal cari wadah yang baru gitu kan. Ada dua istilah, satu inkarnasi, kedua reinkarnasi. Kalau inkarnasi itu memang misalnya ya, ini Mas Hendra itu ibu bapaknya sudah sedo. Lalu kan meskipun ditelkem, ditahlili, itu belum tentu kalau ke surga.
karena yang membawa ke surga itu apa? Otaknya pada waktu hidup ini loh. Waktu hidup itu ada perilaku yang keliru atau tidak, benar atau tidak itu. Ya, kalau tabungannya benar itu banyak, ya nanti ini masih ke surga gitu. Oke. Tuhannya kembali menjadi suci. Nah, makanya disebut srengenge, es ki pinare huring pati, er ki sinar halus, nge itu atas, ngo atas. Jadi langit itu bisa mempengaruhi kehidupan kematian apa yang ada di bumi. Kalau orang Jawa kuno, Bopo Angkoso ibu bumi, atau Siwa atau Parwati. Lah Parwati itu siapa? Parwati itu waktu bumi cantik. Pada waktu bumi belum cantik, masih isinya genderuwo macam-macam, binatang-binatang buas macam-macam, disebut Parwati. Kalau di pewayangan disebut Betari Durga, sing dimong bangsane toyol-toyol begeblok-begeblok. Nah, Gunung Semeru itu adalah Semar yang bisa meruat bumi. Makanya ngirim sampai adik saya di Surabaya tadi saya telepon katanya debunya juga sampai di Surabaya. Benar. Jadi di timurnya Sidoarjo tuh kuabut gak karu-karuan tadi. Iya itu parah. Itulah. Untung ya Batu aman ya. Batu aman. Ya. Oke, Eyang. Sebelum nanti dilanjutkan sama Mas Ali ya, Mas Ali itu kan pengen tanya kan sesuatu yang menurut dia penting soal ijazah palsu itu loh. Nah itu nanti beliau akan tanya langsung ya, kan didalami bagaimana sih menurut Eyang Jati cara menyelesaikannya biar nggak berlarut-larut terus kayak gitu. Wong ngomong ijazah wae kan, kan ibaratnya gitu. Tapi saya ingin menutup di segmen ini saya ingin menutup dengan satu pertanyaan. Andai kata nih masyarakat semuanya kita ingin merasa terpanggil untuk menjaga keseimbangan bumi. Nah, ada nggak laku sederhana menurut Eyang Jati Kusumo yang mungkin bisa dilakukan semua orang tanpa harus menjadi praktisi kejawen, tanpa harus jadi praktisi Sunda Wiwitan gitu. Tapi benar-benar dengan laku sederhana ini kita ikut melakukan proses sinergis dan kontributif gitu ya terhadap kemudian kita punya tanggung jawab untuk menjaga alam ini gitu. Mumpung belum terlambat. Gimana itu ya? Negara yang kuat adalah negara yang percaya pada leluhurnya. Orang Jepang itu berdoa ya bahasa Jepang. Orang Cina bahasa Cina, orang Rusia bahasa Rusia. Orang Amerika bahasa kok sukses? Ya karena kita itu sudah tidak percaya dengan leluhur kita. Berdoa kalau ndak bahasa sana itu katanya seakan-akan wah ndak afdol ndak gini. Itu keliru itu. Bahasa sana itu maksudnya bahasa mana? Ya, bahasa sekarang Arab. Ini kenapa di negara Arab itu sugih ya? Hotelnya gede sugih. Orang-orang ribuan berbondong-bondong ke sana. Karena tiap hari didoakan oleh bangsa kita kok. Iya. Junjungan kita gitu toh. Orang sana loh. Nggak pernah junjungan kita Mbah Suto, Mbah Noyo, Mbah ini jarang. Iya, orang Jawa tuh nggak kenal kata misalnya kayak Habib. Yang kenal tuh Le, Pak D, ngoten kan yang Jati ya. Jadi secara bahasa aja sebenarnya kita dijajah loh ya. Bahasanya sabdo Mas. Ukhti, Afwan gitu kan. Sabdo. Dan sekarang orang berpakaian aja kalau nggak gaya sana itu seakan-akan apalagi ibu-ibu. Salah besar itu. Ibu-ibu tuh kandungannya calon melahirkan anak. Dan ini rambut ini harus kena sinar matahari. Karena rambut ini seperti antena rambut ini. Untuk memperkuat indung telur. Anaknya sehat-sehat. Nah kalau seorang ibu sudah lupa, ya industrinya lupa, produksinya ya. Di Jawa Timur itu ada salah satu desa di kabupaten gitu ya. Khususnya di Kabupaten Magetan ya. Jadi orang tuh kalau di sawah gitu yang Jati ya, yang laki-laki pakai gamis, ya, terus yang perempuan ya pakai jilbab, nah gitu, pakai cadar gitu ya, sampai sebegitunya loh. Itu secara rasional sudah nggak sama sekali ya. Lihat wanita-wanita di Cina, wanita-wanita Jepang, waduh, yang dikerjakan tuh, waduh, sampai anak saya tuh tiap tahun saya kirim ke Cina untuk belajar ke sana laki satu-satunya itu. Si Wijanarko. Oh, oke.